Pertama kita masuk new project. Setelah itu kita tulis di sini namanya mediasi 1. Klik create. Setelah itu import data. Kita ambil filenya di sini, terus open. Nah, setelah itu kita import. Kemudian data yang sudah muncul kita ke back. Setelah itu create model. Di sini kita ganti menjadi PLSM. Di sini kita tulis mediasi 1. Selanjutnya save. Nah, di sini kita akan menghubungkannya dari 0x1 kita klik shift sampai x14. Nah, tarik ke samping, kita bikin di sini sesuai yang di file kualitas produk. Kita ketik kualitas produk. Setelah itu klik OK. Selanjutnya X21 sampai X23 kita seret ke samping. Bikin namanya di sini, kita lihat di file dulu, layanan konsumen. Layanan konsumen. Habis itu klik OK. Nah, untuk yang ketiga yaitu Z1 sampai Z3. Kita shift, enter ke bawah, lalu seret ke samping. Untuk yang ketiga namanya kita lihat di file keputusan konsumen. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya Y1 kita shift, enter ke bawah sampai Y3. Kita seret ke samping. Untuk namanya kita lihat di file yaitu loyalitas konsumen. Oke. Nah, untuk kita rapikan dulu susunannya seperti ini, loyalitas yang paling depan. Setelah itu kita connect, kita hubungkan antara kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Kita tarik dari kualitas produk sampai kepuasan konsumen. Setelah itu layanan konsumen ke kepuasan konsumen. Setelah itu kualitas produk ke loyalitas konsumen. Ke loyalitas konsumen. Dan layanan konsumen ke loyalitas konsumen. Setelah itu kepuasan ke loyalitas konsumen. Setelah itu kita masuk ke setelah selesai kita masuk ke calculate. PLSM. Setelah itu start calculation. Setelah itu kita pilih outer loadingnya. Nah, di sini ada datanya di bawah 0,5. Jika di bawah 0,5 berarti harus kita delete terlebih dahulu. Untuk yang harus di delete ada X11, X12, X21 dan Z1. Nah, kita kembali ke sini, kita select dulu, baru kita hapus yang di bawah 0,5 tadi.
Setelah datanya semua telah terhapus, kita lihat lagi di calculate apakah masih ada data yang di bawah 0,5. PLSM, start calculation. Kita lihat di outer loadingnya. Nah, di sini semua datanya sudah di atas 0,5, artinya data tersebut sudah terpenuhi untuk semuanya. Selanjutnya kita lihat AV-nya di counter reliability and validity. AV ini nilainya harus di atas 0,5. Jika datanya sudah di atas 0,5, artinya sudah terpenuhi. Karena data ini sudah di atas 0,5, berarti sudah terpenuhi. Selanjutnya kita lihat di cost loading. Di cost loadingnya. Nah, di cross loadingnya, di discriminalities validities, di cross loading. Nah, nilai indikator tiap variabel harus lebih tinggi daripada dirinya sendiri dibandingkan daripada variabel yang lainnya. Misalnya di kepuasan konsumen, nilai yang paling tinggi yaitu 0,993 dan 0,897. Ini adalah dia lebih tinggi di dirinya daripada yang lain. Untuk kualitas produk yang lebih tinggi yaitu 0,953 dan 0,7-nya. Ini juga untuk kodenya X13 dan X14. Dia juga lebih tinggi di dirinya sendiri. Artinya sudah terpenuhi. Begitu juga untuk layanan konsumen dan juga loyalitas konsumen. Begitu untuk cara melihatnya. Intinya mereka harus tinggi di dalam dirinya sendiri dibandingkan dengan variabel yang lain. Selanjutnya kita masuk ke kita akan melihat di Fornelleker. Nah, di sini data yang di atas ini harus lebih tinggi daripada variabel yang di bawahnya. Begitu juga untuk kualitas produk, data yang di atas ini harus lebih tinggi dibandingkan yang di bawah, begitu sampai seterusnya. Kalau mereka sudah di atas semua, berarti itu sudah terpenuhi. Nah, ini juga dan juga ini berarti sudah terpenuhi semuanya. Selanjutnya kita lihat HTMT list-nya. HTMT list ini harus di bawah 0,9. Karena data ini semua sudah di bawah 0,9, artinya sudah terpenuhi. Selanjutnya kita lihat di composite uji reliability, itu composite reliability. Kita lihat dulu di bagian composite reliability. Ini data ini semua harus di atas 0,7. Jika sudah di atas 0,7, maka sudah terpenuhi.
Kita lihat di Kornblad alfanya, ini harus di atas 0,6. Karena ini semua sudah di atas 0,6, berarti datanya sudah terpenuhi. Selanjutnya kita lihat R square. Nah, nilai R square di sini yaitu 0,332 dan 0,413. Jika nilainya di bawah 0,25, berarti hubungannya lemah. Misalnya hubungannya di atas 0,26 sampai 0,74, berarti hubungannya sedang. Jika hubungannya di atas 0,7, berarti hubungannya kuat. Nah, untuk data yang kita dapatkan di sini yaitu hubungannya di atas 0,26, berarti hubungannya sedang. Selanjutnya kita bikin menjadi seperti nomor 1 dikurang R ini dan dikurang 1. Nanti hasilnya itu kita kalikan dengan hasil dia, maka dapatlah hasil R square-nya. Selanjutnya kita akan melakukan uji PET terhadap data yang telah kita kerjakan ini. Untuk caranya kita bikin calculate, bootstrapping, lalu kita start calculation. Di sini kita klik PET coefficient. Kita lihat di bagian p-value. Di sini kita lihat di bagian p-value. Jika besar dari 0,05 berarti tidak ada hubungan. Jika kecil dari 0,05 berarti ada hubungannya. Kita lihat di sini yang kecil dari 0,05